Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Heri. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa kisah nyata. Nama tempat dan karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian hanyalah kebetulan semata. Tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan kalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, bahagia, dan dilancarkan rezekinya. Pemerintah baru saja mengumumkan kebijakan besar yang bertujuan untuk meredakan ketegangan politik dan sosial yang semakin meningkat di tengah masyarakat. Kebijakan tersebut mengatur pembatasan aktivitas politik yang dianggap merusak stabilitas nasional. Tanpa ragu, langkah tegas ini diambil untuk menjamin keamanan dan ketertiban. Banyak kalangan yang menyambut baik keputusan tersebut, percaya bahwa hanya dengan kekuatan pemerintah yang kuat, negara dapat kembali menuju kedamaian yang lama hilang. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa kebijakan ini adalah langkah awal untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keputusan ini memunculkan gelombang dukungan yang besar dari masyarakat yang menginginkan perubahan. Sebagian besar warga merasa bahwa ketegangan yang terus berlangsung mengganggu kehidupan mereka. Mereka berharap langkah pemerintah dapat menutup celah ketidakpastian yang ada. Terlebih, kebijakan ini juga menawarkan jaminan bagi mereka yang merasa terancam oleh kelompok-kelompok tertentu yang terus berusaha menggoyahkan kestabilan negara. Secara umum, masyarakat mendukung kebijakan yang dianggap berani ini meski tidak sedikit pula yang khawatir tentang kebebasan mereka yang mungkin dibatasi. Pemerintah pun berfokus pada penguatan kontrol di berbagai sektor. Mereka memastikan bahwa tidak ada celah bagi kelompok-kelompok yang mencoba mengeksploitasi kekosongan kekuasaan. Dalam berbagai kesempatan, pejabat pemerintah mengungkapkan komitmennya untuk menjaga kedamaian dan stabilitas negara, serta mengajak masyarakat untuk bersatu. Tanggapan positif dari berbagai elemen masyarakat semakin memperkuat keyakinan pemerintah bahwa kebijakan ini tepat guna. Meskipun begitu, di balik dukungan yang tampak jelas, masih ada sejumlah pihak yang mulai mempertanyakan dampak jangka panjang dari kebijakan ini terhadap demokrasi. Namun, langkah pemerintah ini tidak berjalan mulus tanpa tantangan. Beberapa kelompok oposisi yang merasa dirugikan mulai mengangkat suara mereka. Mereka menganggap kebijakan tersebut sebagai bentuk penguasaan yang berlebihan dan berpotensi merusak hak-hak individu. Meski demikian, pemerintah tetap teguh pada pendiriannya, berargumen bahwa langkah ini diperlukan untuk menjaga negara tetap aman dan teratur. Dalam konteks ini, jelas bahwa langkah pertama pemerintah telah menciptakan titik balik dalam dinamika politik di Indonesia. Dua tokoh yang cukup dikenal di kalangan oposisi, Habib Rizik dan Habib Bahar, mulai mengkritik keras kebijakan pemerintah. Mereka menyebut kebijakan tersebut sebagai tindakan represif yang mengekang kebebasan berbicara dan berpolitik. Rizik, yang dikenal sebagai salah satu pemimpin umat Islam, berpendapat bahwa kebijakan ini hanyalah cara pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya dengan mengorbankan hak-hak rakyat. Menurutnya, kebijakan ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan tidak mencerminkan nilai-nilai kebebasan yang seharusnya dijunjung tinggi di Indonesia. Habib Bahar yang tak kalah vokalnya juga menilai bahwa kebijakan ini hanya akan memperburuk situasi sosial politik di tanah air. Ia berpendapat bahwa dengan menghalangi perbedaan pendapat, pemerintah justru menciptakan ketidakadilan yang lebih besar. Ia menilai kebijakan tersebut lebih mengarah pada kontrol sosial dan politik yang merugikan kelompok oposisi dan masyarakat luas. Kritik-kritik mereka semakin menguat, terutama ketika melihat tindakan pemerintah yang semakin menekan kelompok yang tidak sejalan dengan mereka. Kritikan ini semakin mendapatkan perhatian, terlebih dari kelompok-kelompok yang merasa terancam oleh kebijakan tersebut. Melalui media sosial dan ceramah-ceramah publik, Rizik dan Bahar menggalang dukungan dari masyarakat yang merasakan dampak langsung dari kebijakan ini. Mereka mengklaim bahwa kebijakan tersebut telah merugikan banyak orang, termasuk para aktivis dan organisasi yang berusaha menyuarakan kepentingan rakyat. Walaupun suara mereka semakin keras, mereka juga mulai dihadapkan pada tekanan dari pihak yang mendukung kebijakan pemerintah, yang menganggap mereka sebagai pengganggu stabilitas. Meskipun kritik mereka mendapat perhatian, respons dari masyarakat pun beragam. Sebagian mendukung argumen Rizik dan Bahar, merasa bahwa kebebasan mereka mulai terancam. Namun, tidak sedikit pula yang melihat kritik tersebut sebagai upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sudah sah. Ketegangan ini semakin memperuncing perpecahan antara kelompok yang mendukung pemerintah dan kelompok yang menentangnya. Konflik ini menjadi semakin kompleks, menandai babak baru dalam dinamika politik Indonesia. Di tengah ketegangan yang semakin memanas, sebuah pergeseran signifikan mulai terjadi dalam dukungan publik. Masyarakat yang sebelumnya terpecah antara mendukung pemerintah dan oposisi, kini mulai melihat dengan lebih kritis tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok oposisi,
termasuk Rizik dan Bahar. Dengan semakin seringnya mereka menyerang pemerintah melalui berbagai platform, banyak masyarakat yang merasa lelah dengan ketegangan ini dan mencari stabilitas yang lebih besar. Pemerintah pun terus mengedepankan narasi tentang keamanan dan kedamaian, sesuatu yang mulai menggema di hati banyak orang. Dukungan terhadap pemerintah semakin menguat ketika mereka melihat hasil dari kebijakan yang diterapkan, seperti penurunan angka kejahatan, peningkatan ekonomi, dan kedamaian yang lebih terasa di lingkungan sehari-hari. Rizik dan Bahar, yang terus berusaha menggalang perlawanan, mulai kehilangan daya tariknya di kalangan masyarakat. Banyak yang merasa bahwa seruan-seruan mereka tidak lagi relevan dengan kebutuhan rakyat, yang lebih menginginkan kedamaian dan pembangunan. Pergeseran ini menandakan bahwa dukungan publik ini lebih berpihak kepada pemerintah, dan kelompok oposisi semakin terpinggirkan. Meskipun Rizik dan Bahar terus berusaha untuk menarik simpati melalui ceramah dan kampanye, dampaknya tidak sebesar yang mereka harapkan. Bahkan beberapa pendukung mereka mulai berpaling, merasa bahwa perlawanan yang mereka suarakan sudah tidak lagi sesuai dengan realitas yang ada. Keputusan-keputusan pemerintah yang berhasil menstabilkan negara, meskipun kontroversial, ternyata lebih dipandang positif oleh sebagian besar masyarakat. Dalam beberapa survei yang dilakukan, terlihat jelas bahwa angka dukungan terhadap pemerintah terus meningkat, sementara tingkat kepercayaan terhadap oposisi mulai menurun. Pergeseran ini menjadi titik balik dalam dinamika politik Indonesia. Masyarakat yang sebelumnya terbagi kini lebih banyak yang mendukung pemerintah, melihatnya sebagai kekuatan yang mampu membawa negara keluar dari krisis. Oposisi yang selama ini mengkritik kebijakan pemerintah harus menghadapi kenyataan bahwa dukungan mereka semakin mengecil. Secara perlahan, kebijakan pemerintah yang sempat dipertanyakan kini mulai diterima oleh masyarakat luas. Di dunia maya, ketegangan antara pemerintah dan oposisi semakin terasa. Habib Rizik dan Habib Bahar memanfaatkan media sosial sebagai platform utama untuk menggalang dukungan. Mereka sering mengunggah video ceramah yang menyerang kebijakan pemerintah dan mengajak masyarakat untuk bangkit melawan apa yang mereka sebut sebagai tirani politik. Dengan menggunakan retorika yang kuat dan menghasut, mereka mencoba membangkitkan semangat perlawanan di kalangan netizen. Namun, meskipun mereka memiliki pengikut yang cukup besar, dampaknya mulai terkikis seiring berjalannya waktu. Media sosial yang sebelumnya menjadi alat ampuh untuk menarik perhatian publik, kini mulai berbalik arah. Banyak warganet yang merasa jenuh dengan isu-isu yang disuarakan oleh Rizik dan Bahar. Mereka mulai menilai bahwa seruan-seruan tersebut tidak lebih dari sekadar ajakan untuk mempertahankan kekuasaan yang semakin tidak relevan. Di sisi lain, pemerintah juga aktif di dunia maya, menggandeng influencer dan media massa untuk memperkuat narasi mereka. Konten-konten yang menonjolkan keberhasilan kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat semakin banyak ditemukan di berbagai platform. Di tengah gejolak tersebut, respons publik semakin terbagi. Sebagian besar pengguna media sosial mulai beralih mendukung narasi yang ditawarkan oleh pemerintah. Mereka merasa lebih mendapatkan keuntungan dari kebijakan yang diterapkan, terutama dalam hal ekonomi dan keamanan. Meski kelompok oposisi tetap berusaha membangun narasi perlawanan, semakin sulit bagi mereka untuk mendapatkan momentum. Warganet yang lebih mengutamakan kedamaian dan stabilitas lebih memilih untuk tetap mendukung pemerintah. Namun, meskipun dominasi pemerintah semakin kuat di dunia maya, ketegangan tidak sepenuhnya hilang. Suara-suara oposisi masih tetap terdengar, meski dengan intensitas yang lebih rendah. Retorika panas yang dulunya mampu menggugah banyak orang, kini hanya menjadi gema yang semakin redup. Dunia daring telah menjadi medan perang baru yang memperlihatkan siapa yang lebih mampu menguasai opini publik. Di tengah perseteruan yang memanas antara pemerintah dan oposisi, sosok Prabowo Subianto memilih untuk tetap diam di depan publik. Sebagai salah satu tokoh politik penting di Indonesia, Prabowo dianggap sebagai figur yang bisa memengaruhi dinamika politik yang ada. Namun, meskipun jarang tampil di media, ia sebenarnya tengah bekerja di balik layar untuk menjaga stabilitas hukum di tanah air. Dalam pemerintahan yang baru ini, Prabowo diberikan peran penting dalam hal hukum dan keamanan, yang menjadi fondasi utama untuk memastikan ketertiban di masyarakat. Prabowo menyadari bahwa stabilitas hukum adalah kunci untuk menjaga ketentraman negara. Ia berfokus pada penguatan sistem peradilan dan penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Dalam beberapa kesempatan, ia mengingatkan semua pihak untuk menghormati proses hukum dan tidak membiarkan ketegangan politik merusak sistem yang ada. Meskipun tidak banyak bicara di depan publik, tindakan-tindakannya mulai dirasakan dampaknya di lapangan, terutama dalam menciptakan rasa aman di kalangan masyarakat. Dengan keteguhan dalam menjalankan tugasnya, Prabowo berhasil mengurangi ketegangan yang sebelumnya muncul akibat aksi-aksi dari kelompok oposisi. Pemerintahannya semakin solid, dan masyarakat merasa lebih percaya diri dengan adanya kontrol hukum yang ketat namun adil.
Dalam banyak diskusi publik, nama Prabowo kini lebih sering dikaitkan dengan figur yang menjaga keseimbangan dan keadilan, meskipun ia memilih untuk tidak terlalu banyak tampil di media. Kehadiran Prabowo di balik layar, meskipun minim sorotan, menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas negara. Ia memahami bahwa meskipun retorika politik seringkali memanaskan suasana, pada akhirnya, hukum dan keadilanlah yang akan menentukan arah perjalanan bangsa. Dengan narasi hukum yang konsisten, Prabowo berhasil menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan kebutuhan akan ketertiban, memberikan angin segar bagi pemerintah yang tengah menghadapi berbagai tantangan besar. Ceramah-ceramah yang dulu penuh semangat dan mendalam, yang disampaikan oleh Habib Rizik, kini mulai kehilangan daya tariknya. Seiring berjalannya waktu, banyak orang yang dulu mengagumi orasi penuh emosi dan seruan perlawanan yang dia sampaikan mulai merasa jenuh. Rizik yang biasanya menjadi sorotan, kini semakin jarang mendapatkan perhatian besar dari media atau publik. Meskipun ia terus menggelar ceramah-ceramah di berbagai tempat, respons yang diterimanya semakin surut. Banyak masyarakat yang mulai berpaling, merasa bahwa isu yang ia angkat sudah tidak lagi relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Di dunia maya, kritik terhadap Rizik mengalir deras. Warganet yang dulunya mendukung gerakan oposisi mulai melontarkan pendapat kritis, menyoroti ketidaksesuaian antara retorika yang disuarakan dengan kenyataan yang ada. Mereka menilai bahwa kritik Rizik terhadap pemerintah tidak lagi memberikan solusi nyata bagi permasalahan sosial dan ekonomi yang ada. Selain itu, banyak yang mulai menyadari bahwa penyampaian ceramah yang penuh dengan provokasi hanya memperburuk polarisasi di masyarakat. Ketegangan yang dihadirkan oleh ceramah-ceramah tersebut tidak lagi memikat perhatian publik, yang mulai menginginkan kedamaian dan keberlanjutan. Rizik yang dulu dikenal sebagai simbol perlawanan, kini perlahan kehilangan panggung. Media sosial yang semula menjadi alat ampuh untuk menggalang simpati, kini berbalik menjadi tempat di mana ia mendapat kecaman. Meski beberapa kelompok kecil masih mendukungnya, mereka semakin terpinggirkan oleh arus utama yang lebih memilih stabilitas. Rizik pun terpaksa lebih sering berusaha mempertahankan relevansinya dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang lebih keras, namun tak lagi banyak yang mendengarkan. Namun, meskipun ceramahnya terabaikan, ia tidak menyerah. Ia terus berusaha untuk mencari cara baru agar suara perlawanan yang ia sampaikan dapat kembali didengar. Di balik itu, ia mulai mempertanyakan apakah strategi yang selama ini ia jalankan masih efektif atau justru malah memperburuk keadaan. Seiring berjalannya waktu, pengikut setia Rizik dan Bahar mulai merasakan keraguan yang mendalam terhadap arah gerakan oposisi. Kepercayaan yang selama ini mereka tanamkan pada kedua tokoh tersebut mulai runtuh, terutama setelah melihat bahwa upaya mereka untuk menggulingkan pemerintah tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Para pendukung yang sebelumnya setia mulai bertanya-tanya, apakah perjuangan ini masih relevan? Apakah tujuan yang diusung benar-benar untuk kepentingan rakyat, atau hanya untuk mempertahankan kekuasaan segelintir orang? Di media sosial, banyak dari para pendukung yang mulai mengungkapkan kekecewaan mereka. Mereka merasa bahwa kritik yang dilontarkan Rizik dan Bahar semakin tidak beralasan, sementara negara tampaknya sedang menuju perbaikan dalam banyak aspek. Bagi sebagian besar masyarakat, kebijakan pemerintah mulai memberikan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari mereka, terutama dalam hal keamanan dan ekonomi. Hal ini membuat mereka merasa bahwa oposisi hanya memperburuk keadaan dan tidak memberikan alternatif yang jelas. Para pendukung yang mulai ragu ini pun berpikir dua kali sebelum terus mendukung gerakan oposisi. Mereka mempertanyakan apakah perjuangan yang telah mereka dukung selama ini benar-benar membawa kemajuan, atau justru semakin mengguncang stabilitas yang telah dicapai. Munculnya keraguan ini menjadi awal dari runtuhnya kepercayaan terhadap tokoh-tokoh oposisi, yang kini terlihat semakin terisolasi dari mayoritas masyarakat. Gerakan oposisi yang sebelumnya begitu solid, kini menghadapi ujian berat. Kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun mulai terkikis, dan tidak mudah untuk mengembalikannya. Tokoh-tokoh oposisi pun mulai merasakan dampak dari ketidakpastian ini, dengan semakin sedikitnya pendukung yang aktif membela mereka. Suasana di dalam kelompok oposisi semakin menegangkan. Beberapa pertemuan internal yang digelar untuk merencanakan langkah selanjutnya justru memperlihatkan keretakan yang mendalam. Rizik dan Bahar, yang selama ini menjadi pemimpin utama dalam gerakan ini, mulai berselisih pendapat dengan anggota lainnya mengenai taktik dan tujuan gerakan. Beberapa dari mereka mulai merasa bahwa strategi yang selama ini diambil tidak lagi efektif dan harus ada perubahan besar, sementara yang lainnya tetap bersikukuh pada jalan yang lama. Perdebatan sengit mewarnai setiap diskusi yang digelar. Mereka yang merasa bahwa perlawanan harus terus dilakukan mulai kehilangan kesabaran terhadap pihak-pihak yang menginginkan perubahan dalam cara berpolitik. Di sisi lain, beberapa anggota mulai mempertanyakan kemampuan Rizik dan Bahar untuk memimpin gerakan ini. Mereka merasa bahwa tanpa adanya perubahan strategi, gerakan oposisi akan semakin terperosok dalam kebuntuan.
Keretakan semakin tampak jelas ketika beberapa anggota mulai keluar dan memilih untuk mendukung opsi yang lebih moderat. Mereka menyadari bahwa dengan terus berkonfrontasi dengan pemerintah, mereka hanya akan semakin terpinggirkan. Keputusan ini membuat suasana di dalam kelompok oposisi semakin suram, dengan banyak pihak yang merasa tidak ada lagi harapan untuk memenangkan perlawanan ini. Kegagalan dalam menyatukan visi dan misi di dalam tubuh oposisi menjadi titik balik yang memperburuk posisi mereka di mata publik. Meskipun demikian, Rizik dan Bahar terus berusaha untuk menjaga kestabilan gerakan mereka. Namun, semakin jelas bahwa ketegangan internal yang ada telah membuat mereka kehilangan arah. Diskusi-diskusi yang seharusnya menghasilkan langkah strategis malah berakhir dengan kebuntuan, mencerminkan kegagalan dalam mengelola perbedaan yang ada di dalam kelompok oposisi itu sendiri. Kelompok oposisi yang sebelumnya terlihat cukup solid, kini berusaha untuk bersatu kembali, namun hasilnya justru memperlihatkan kelemahan mereka. Beberapa organisasi yang sebelumnya berada di bawah payung yang sama, mulai membuat keputusan untuk berpisah dan mengejar kepentingan masing-masing. Rizik dan Bahar berusaha untuk merangkul organisasi-organisasi yang lebih kecil, tetapi kenyataannya malah memperburuk keadaan. Alih-alih memperkuat barisan oposisi, perpecahan ini justru semakin memperlemah daya tawar mereka. Di tengah upaya rekonsiliasi yang dilakukan, semakin banyak suara-suara yang meragukan efektivitas dari gerakan oposisi ini. Beberapa anggota yang lebih moderat mulai menarik dukungannya, merasa bahwa jalan perlawanan yang terus-menerus hanya akan membawa mereka pada kegagalan. Sementara itu, Rizik dan Bahar, yang terus mempertahankan sikap keras, malah semakin terisolasi dari kelompok yang ingin mencari solusi lebih pragmatis. Keputusan-keputusan yang diambil oleh kelompok oposisi semakin tidak terkoordinasi dengan baik. Salah satu organisasi yang sempat menjadi bagian dari perlawanan malah memilih untuk berdialog dengan pemerintah, membuka kemungkinan untuk berkolaborasi demi menciptakan perdamaian. Keputusan ini semakin memecah belah barisan oposisi, yang semakin terlihat tidak solid dan kehilangan arah. Ketidakmampuan untuk bersatu membuat mereka semakin terpinggirkan di mata publik. Sementara itu, di luar kelompok oposisi, masyarakat semakin yakin bahwa langkah pemerintah yang tegas dan konsisten adalah yang terbaik untuk negara. Masyarakat yang sebelumnya ragu kini merasa bahwa jalan terbaik adalah mendukung stabilitas yang telah tercipta. Keputusan-keputusan yang terpecah belah dalam tubuh oposisi hanya memperkuat keyakinan ini, dan semakin menegaskan bahwa gerakan oposisi semakin kehilangan relevansi. Masyarakat Indonesia mulai melihat tokoh-tokoh seperti Habib Rizik dan Habib Bahar sebagai simbol masa lalu yang semakin tidak relevan. Pandangan ini tidak muncul begitu saja. Seiring dengan berjalannya waktu, rakyat lebih memilih stabilitas dan kemajuan yang dibawa oleh pemerintah. Banyak yang mulai menyadari bahwa perlawanan yang mereka suarakan justru tidak membawa dampak positif bagi kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, kebijakan pemerintah yang terus berfokus pada peningkatan ekonomi dan ketertiban sosial memberikan hasil yang lebih nyata. Rizik dan Bahar yang dulu dihormati sebagai tokoh perlawanan kini lebih sering dipandang sebagai figur yang terjebak dalam masa lalu. Mereka tidak lagi dianggap sebagai solusi bagi permasalahan sosial, tetapi justru sebagai penghalang bagi kemajuan yang sudah mulai terlihat. Masyarakat yang kini lebih mengutamakan pembangunan dan kedamaian tidak lagi tertarik dengan retorika perlawanan yang seringkali menambah ketegangan tanpa menghasilkan perubahan yang jelas. Perubahan pandangan ini semakin mencolok, terutama di kalangan generasi muda yang lebih mengutamakan inovasi dan kerjasama untuk kemajuan bangsa. Tokoh-tokoh seperti Rizik dan Bahar, yang terjebak dalam perseteruan politik yang semakin tidak relevan, semakin terpinggirkan oleh generasi yang lebih pragmatis. Keinginan untuk melihat Indonesia maju dan damai mengalahkan hasrat untuk terlibat dalam perlawanan yang tidak jelas arahnya. Dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai melihat bahwa masa depan Indonesia bukanlah tentang mempertahankan pola lama, tetapi tentang bersatu dan bergerak menuju kemajuan bersama. Rizik dan Bahar, meskipun masih memiliki segelintir pendukung, mulai melihat kenyataan bahwa mereka tidak lagi menjadi kekuatan yang signifikan dalam peta politik Indonesia. Pemerintah terus melangkah dengan cermat dalam menjalankan kebijakan-kebijakan strategis yang dirancang untuk menjaga stabilitas negara. Setiap keputusan yang diambil dilaksanakan dengan hati-hati, memastikan tidak ada ruang bagi kelompok radikal untuk memanfaatkan situasi. Langkah-langkah yang diambil mencakup penguatan sistem keamanan, pengawasan terhadap aktivitas kelompok yang berpotensi mengancam, dan pembatasan terhadap organisasi-organisasi yang dianggap berbahaya bagi perdamaian nasional. Pemerintah berfokus pada tindakan preventif, memastikan bahwa ancaman radikalisasi tidak berkembang lebih jauh di tengah masyarakat. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah memperketat regulasi terhadap kelompok yang mendukung kekerasan atau perpecahan. Pemerintah menggunakan aparat keamanan untuk mengidentifikasi dan menindak tegas individu atau kelompok yang mencoba menyebarkan ideologi radikal.
Langkah ini juga disertai dengan kampanye pendidikan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya radikalisasi dan pentingnya persatuan. Secara keseluruhan, kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa negara tetap aman dan tidak terancam oleh ideologi ekstrim. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam penerapan hukum. Setiap tindakan yang diambil dijelaskan dengan jelas kepada publik untuk menghindari spekulasi dan ketidakpuasan. Ini bertujuan untuk menghilangkan potensi protes atau kerusuhan dari kelompok yang merasa dirugikan. Langkah-langkah yang diambil terbukti efektif, dengan semakin banyak orang yang mendukung kebijakan ini, menyadari bahwa hanya dengan langkah tegas negara bisa terus berkembang tanpa gangguan dari kelompok-kelompok yang ingin merusak kedamaian. Dengan pendekatan yang hati-hati dan penuh pertimbangan, pemerintah berusaha untuk memperkuat fondasi negara dan memastikan bahwa masa depan Indonesia tidak akan terganggu oleh ancaman ekstremisme. Kebijakan ini mengalir dengan lancar, mengubah arah politik tanah air, dan menegaskan bahwa stabilitas adalah prioritas utama pemerintah. Tim yang dibentuk oleh Prabowo untuk mengawasi implementasi kebijakan bekerja tanpa henti untuk memastikan bahwa setiap langkah pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Prabowo sendiri mengambil peran kunci dalam memantau jalannya pemerintahan dan berkoordinasi dengan berbagai lembaga untuk menghindari adanya kebocoran atau penyimpangan dari kebijakan yang telah disusun. Timnya berfungsi untuk memastikan bahwa tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang ingin merusak stabilitas negara. Salah satu fokus utama tim pengawasan adalah menjaga ketatnya pemantauan terhadap kegiatan organisasi-organisasi yang dicurigai memiliki potensi merusak kedamaian. Tim ini memiliki akses langsung ke data intelijen dan laporan dari lapangan, memungkinkan mereka untuk bertindak cepat ketika ada indikasi ancaman. Prabowo menekankan pentingnya sinergi antara aparat keamanan dan instansi pemerintah lainnya untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan tanpa hambatan. Upaya ini mendapat dukungan luas dari masyarakat yang merasa lebih aman dan terlindungi. Pada saat yang sama, pengawasan juga dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan memberikan dampak positif secara langsung kepada rakyat. Tim Prabowo mengkoordinasikan berbagai inisiatif yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memastikan bahwa hasil dari kebijakan pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat akar rumput. Ini adalah bagian dari strategi untuk memperkuat dukungan publik terhadap pemerintah dan menunjukkan bahwa langkah tegas yang diambil bukan hanya untuk kepentingan keamanan, tetapi juga untuk kemajuan sosial dan ekonomi. Keberhasilan tim pengawasan dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana mulai terlihat. Tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang ingin menggulingkan stabilitas negara. Prabowo dan timnya terus bekerja keras untuk menjaga agar Indonesia tetap berada pada jalur yang benar, dan setiap langkah yang diambil terus diawasi dengan ketat untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Pemerintah semakin memanfaatkan media sebagai alat yang efektif untuk mengontrol opini publik. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, pemerintah memanfaatkan saluran media yang ada untuk menyampaikan narasi baru yang menekankan pentingnya persatuan, stabilitas, dan kemajuan. Berbagai program dan kebijakan yang telah diterapkan diwarnai dengan pesan-pesan positif yang disebarluaskan melalui televisi, radio, dan media sosial. Hal ini dilakukan untuk memperkuat citra pemerintah sebagai penjaga kedamaian dan pembawa perubahan bagi Indonesia. Media massa dan platform digital digunakan untuk melawan disinformasi yang kerap disebarkan oleh kelompok oposisi. Pemerintah menyadari betul bahwa media adalah senjata ampuh dalam mempengaruhi opini publik, sehingga mereka bekerja sama dengan media untuk memastikan informasi yang sampai ke masyarakat adalah yang benar dan bermanfaat. Kampanye media ini tidak hanya bertujuan untuk membendung informasi negatif, tetapi juga untuk memberikan gambaran jelas mengenai dampak positif dari kebijakan yang diterapkan, seperti peningkatan ekonomi dan keamanan. Pemerintah juga memperkenalkan program pendidikan media bagi masyarakat, agar mereka dapat lebih kritis dalam menerima informasi. Ini membantu mengurangi dampak dari narasi-narasi negatif yang mungkin muncul, serta meningkatkan literasi digital di kalangan warga. Selain itu, pemerintah terus bekerja sama dengan influencer dan tokoh publik untuk menyebarkan pesan-pesan yang sejalan dengan kebijakan mereka, memperluas jangkauan informasi yang diterima oleh masyarakat luas. Narasi baru yang dibangun oleh pemerintah melalui media berhasil menggantikan citra negatif yang sebelumnya beredar. Publik mulai menerima fakta-fakta yang disampaikan, dan semakin banyak orang yang mulai melihat kebaikan dari kebijakan yang diterapkan. Media, yang dulu bisa digunakan untuk menyerang pemerintah, kini berfungsi sebagai alat untuk menguatkan posisi pemerintah di mata masyarakat. Seiring berjalannya waktu, dampak dari kebijakan pemerintah mulai dirasakan secara nyata oleh masyarakat, terutama di tingkat akar rumput. Peningkatan infrastruktur, pengurangan tingkat kriminalitas, dan peningkatan kualitas pendidikan mulai memberikan perubahan yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak masyarakat yang sebelumnya meragukan kebijakan pemerintah kini merasakan langsung manfaatnya, seperti akses yang lebih mudah ke fasilitas kesehatan, pendidikan yang lebih baik,
dan program pemberdayaan ekonomi yang menguntungkan. Masyarakat mulai menyadari bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah bukan hanya bersifat tegas, tetapi juga berpihak pada rakyat. Keberhasilan dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kelas bawah semakin memperkuat dukungan terhadap pemerintah. Di desa-desa, para petani dan nelayan merasakan dampak positif dari kebijakan pemerintah yang lebih mendukung sektor pertanian dan perikanan, sementara di kota-kota besar, masyarakat merasakan peningkatan layanan publik yang semakin baik. Peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi bukti nyata bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya berfokus pada keamanan, tetapi juga pada kesejahteraan sosial. Dukungan masyarakat terhadap pemerintah pun semakin menguat, menyadari bahwa stabilitas dan kemajuan yang telah tercapai merupakan hasil dari kebijakan yang dijalankan dengan penuh perhitungan. Ini semakin memperkecil ruang bagi kelompok oposisi yang ingin merusak citra pemerintah. Dukungan yang kuat ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya persatuan dan kerjasama untuk mencapai kemajuan. Mereka tidak hanya fokus pada kritik terhadap pemerintah, tetapi lebih memperhatikan hasil nyata yang dapat membawa perubahan positif dalam hidup mereka. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah mulai beresonansi dengan harapan rakyat. Meskipun kebijakan pemerintah mendapatkan dukungan yang semakin besar, kelompok oposisi berusaha untuk membangun kembali pengaruh mereka melalui kampanye digital. Mereka memanfaatkan platform media sosial untuk menggalang simpati, menyebarkan narasi tentang kebebasan yang terancam dan ketidakadilan yang terjadi di bawah pemerintahan yang ada. Beberapa situs web dan akun media sosial mereka mulai aktif kembali, mencoba menarik perhatian masyarakat dengan menyuarakan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah. Namun, meskipun kampanye digital ini mendapat perhatian dari sebagian kecil masyarakat, momentum yang mereka miliki mulai kehilangan arah. Warga semakin teredukasi untuk mengidentifikasi informasi yang tidak benar dan tidak substansial. Media sosial yang dulunya menjadi medan pertempuran sengit kini semakin terpolarisasi, dengan mayoritas masyarakat mendukung narasi pemerintah yang lebih positif. Selain itu, langkah tegas yang diambil pemerintah untuk mengawasi dan menindak penyebaran berita palsu semakin membatasi ruang gerak kelompok oposisi di dunia maya. Oposisi mencoba memanfaatkan isu-isu yang sedang hangat di masyarakat, namun kebanyakan dari narasi yang mereka bangun tidak mampu menarik perhatian publik dalam jangka panjang. Masyarakat yang mulai merasa lebih aman dan sejahtera dengan kebijakan pemerintah tidak lagi mudah terpengaruh oleh propaganda yang dilancarkan. Bahkan, beberapa pihak dari dalam kelompok oposisi mulai berbalik arah, menyadari bahwa perjuangan mereka dalam ranah digital hanya akan semakin memperburuk keadaan. Dengan berjalannya waktu, oposisi digital yang dulu menguasai ruang wacana kini mulai tergerus oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya stabilitas. Dukungan terhadap pemerintah semakin menguat, dan upaya perlawanan digital ini semakin kehilangan momentum, seiring dengan semakin kuatnya citra positif yang dibangun oleh pemerintah. Ceramah daring yang dulunya ramai didengarkan kini semakin terabaikan. Rizik dan Bahar, yang sebelumnya memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan ideologi mereka, kini mendapati bahwa video-video ceramah mereka lebih sering dihujat daripada didukung. Setiap kali mereka berbicara, komentar-komentar negatif dan sindiran dari warganet mengalir deras. Sebagian besar masyarakat merasa lelah dengan narasi yang terus diulang-ulang tanpa ada solusi konkret, sementara banyak juga yang merasa bahwa ceramah tersebut hanya memperburuk situasi ketegangan sosial yang sudah reda. Rizik dan Bahar, yang dulu bisa mempengaruhi massa dengan orasi berapi-api, kini terjebak dalam arus komentar negatif. Meskipun mereka terus berusaha memperlihatkan bahwa mereka adalah suara yang memperjuangkan kebenaran, kenyataannya semakin sedikit orang yang mau mendengarkan mereka. Beberapa kelompok yang dulunya mendukung mereka mulai beralih, mencari informasi dan narasi yang lebih menyejukkan. Video-video mereka, yang dulu viral, kini hanya mendapat sedikit perhatian. Media sosial, yang pernah menjadi medan perang utama bagi oposisi, kini menjadi tempat di mana mereka terpinggirkan. Video-video ceramah Rizik dan Bahar tidak lagi menjadi perbincangan utama. Bahkan, banyak dari pengikut mereka yang mulai merasa malu untuk mengungkapkan dukungan secara terbuka. Alih-alih mendapat simpati, mereka justru semakin diisolasi. Hal ini membuat mereka semakin frustasi, tetapi mereka tetap berusaha keras untuk mempertahankan citra mereka sebagai pahlawan perlawanan. Namun, meskipun ceramah dari mereka semakin tidak didengar, Rizik dan Bahar tetap berjuang dengan harapan bisa menarik kembali perhatian masyarakat. Tetapi, kenyataannya, mereka semakin terperosok dalam kesulitan untuk menyatukan kembali barisan pengikut mereka. Harisma yang dulu dimiliki oleh Rizik dan Bahar, yang mampu menggerakkan massa dalam jumlah besar, kini mulai memudar. Masyarakat yang dulunya berkumpul untuk mendengarkan ceramah mereka kini merasa bahwa mereka telah kehilangan relevansi. Rizik dan Bahar, yang selalu menjadi pusat perhatian dalam berbagai demonstrasi, kini merasa kesulitan untuk menarik massa seperti dulu.
Mereka mencoba melakukan berbagai upaya untuk memompa semangat perlawanan, namun hasilnya jauh dari yang diharapkan. Mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak lagi mampu menginspirasi orang banyak dengan gaya retorika yang sama. Kebijakan pemerintah yang mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat, ditambah dengan ketegasan aparat yang menjaga stabilitas, membuat perjuangan mereka semakin tampak sia-sia. Rizik dan Bahar, yang sebelumnya menjadi simbol perlawanan, kini tidak lebih dari figur yang terus-menerus berusaha membangkitkan kembali sesuatu yang sudah mulai mati. Setiap kali mereka mencoba berbicara tentang ketidakadilan atau menyuarakan kritik terhadap pemerintah, tidak ada lagi kerumunan yang berdatangan untuk mendengarkan. Sumber daya yang mereka miliki untuk menggerakkan massa mulai habis, sementara lawan mereka, yakni pemerintah, semakin solid dan mendapat dukungan luas. Momentum yang dulu mereka miliki kini hilang begitu saja, tergerus oleh kebijakan yang membawa dampak nyata bagi kehidupan rakyat. Kehilangan momentum ini semakin membuat mereka merasa terasing. Rizik dan Bahar mulai mempertanyakan apakah perjuangan mereka masih memiliki arah ataukah hanya sebuah upaya yang sia-sia. Dalam hati mereka, muncul pertanyaan besar, apakah ini saatnya untuk berhenti? Dalam kesendirian mereka, Rizik dan Bahar mulai merasakan suasana yang berbeda. Keputusan-keputusan yang diambil oleh mereka dalam beberapa bulan terakhir tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Mereka merasa terperangkap dalam situasi yang semakin sulit, tanpa dukungan yang berarti dan tanpa jalan keluar yang jelas. Suasana putus asa mulai merasuki hati keduanya. Meskipun mereka berusaha keras untuk mempertahankan perlawanan, perasaan tidak ada lagi yang mendengarkan mereka semakin menggerogoti semangat mereka. Pertemuan dengan pengikut yang dulu setia semakin jarang, dan ketika pertemuan itu terjadi, percakapan lebih sering diwarnai dengan kebingungannya. Pengikut mereka sendiri tampaknya tidak lagi yakin dengan arah perjuangan ini. Banyak yang mulai memilih untuk diam, tidak lagi berani secara terbuka menunjukkan dukungan kepada mereka karena takut dianggap sebagai pihak yang menentang stabilitas yang kini mulai dirasakan oleh banyak orang. Rizik dan Bahar merasa seperti berada di ujung jalan. Mereka bertanya-tanya apakah ada peluang untuk membalikkan keadaan, namun semakin hari semakin sulit bagi mereka untuk melihat jalan keluar. Perasaan putus asa ini kian mendalam seiring dengan semakin sedikitnya orang yang siap mendengarkan mereka. Mereka menyadari bahwa lawan mereka, pemerintah, semakin kuat dan semakin banyak dukungan dari masyarakat. Perlawanan mereka yang dulu kuat kini seperti gelombang yang semakin surut. Dalam hati mereka, muncul rasa frustasi yang mendalam, dan mereka mulai merasa bahwa mungkin sudah waktunya untuk mencari jalan lain, meski itu berarti harus meninggalkan semua yang telah mereka perjuangkan. Keputusan-keputusan yang diambil oleh Rizik dan Bahar dalam menghadapi situasi yang semakin sulit mulai membuat para pengikut setia mereka meragukan masa depan gerakan ini. Pengikut yang dulu setia kini mulai menjauh, satu persatu. Banyak yang merasa bahwa perjuangan yang mereka jalani tidak lagi relevan dengan kondisi Indonesia yang semakin maju. Stabilitas yang dijanjikan oleh pemerintah mulai terasa di tengah kehidupan mereka, dan mereka tidak ingin kembali ke masa ketidakpastian yang dibawa oleh gerakan oposisi. Di berbagai sudut kota, pengikut-pengikut setia mereka mulai berpindah arah, mencari tempat yang lebih aman dan stabil. Beberapa memilih untuk mendukung pemerintah yang dianggap mampu memberikan perubahan nyata, sementara yang lain memilih untuk tetap diam dan tidak terlibat dalam pertentangan politik. Rizik dan Bahar mulai merasakan bahwa apa yang dulu mereka bangun dengan susah payah kini perlahan runtuh, ditinggalkan oleh banyak orang yang merasa kecewa. Para pengikut yang tersisa mulai meragukan apakah mereka benar-benar berada di jalan yang benar. Sebagian besar dari mereka, yang sebelumnya merasa bangga menjadi bagian dari perlawanan, kini merasa bingung dan kehilangan arah. Mereka bertanya-tanya apakah gerakan ini masih layak diperjuangkan ataukah sudah saatnya untuk bergerak maju dan menerima kenyataan. Rizik dan Bahar merasa kehilangan arah yang lebih dalam lagi. Mereka yang dulu dihormati dan diikuti oleh banyak orang kini merasa semakin terasing. Tanpa pengikut setia yang mendukung mereka, perjuangan mereka semakin kehilangan kekuatan. Ketika mereka berbalik menatap masa depan, hanya ada kesunyian yang menggema di hati mereka. Rizik dan Bahar kini berdiri di tengah perlawanan yang semakin melelahkan. Mereka menyadari bahwa mereka sedang melawan gelombang besar yang tidak bisa mereka tahan. Setiap usaha yang mereka lakukan untuk membangkitkan semangat perlawanan hanya berakhir dengan kehampaan. Mereka tidak bisa lagi menggerakkan massa seperti sebelumnya, dan setiap kali mereka berbicara, hanya ada sedikit yang mendengarkan. Lawan mereka, pemerintah, semakin kuat dan semakin mendapat dukungan luas dari rakyat. Rizik dan Bahar mulai menyadari bahwa mereka berada di posisi yang sulit, terjebak dalam perjuangan yang semakin sia-sia. Mereka telah melawan gelombang besar yang datang dengan kekuatan penuh, dan meskipun mereka terus berusaha bertahan, rasanya semakin sulit untuk melawan arus. Para pengikut mereka yang dulu setia kini semakin sedikit, dan mereka yang tersisa pun mulai meragukan kemampuan mereka untuk mengubah keadaan.
Dengan perasaan lelah yang mendalam, Rizik dan Bahar mulai mempertimbangkan untuk mengakhiri perjuangan ini. Mereka merasa bahwa perlawanan yang mereka jalani telah mencapai titik nadir. Mereka yang dulu menjadi simbol harapan kini hanya menjadi bayangan masa lalu yang tidak lagi mampu mempengaruhi jalannya sejarah. Dalam keheningan malam, mereka mulai menyadari bahwa mungkin sudah saatnya untuk menyerah, melepaskan semua yang telah mereka perjuangkan, dan menerima kenyataan bahwa perlawanan ini telah berakhir. Namun, meskipun ada perasaan lelah yang menyelimuti mereka, ada juga sedikit harapan yang masih bertahan. Sebuah harapan bahwa mungkin, suatu saat nanti, di masa depan, suara perlawanan mereka akan kembali didengar. Tetapi untuk saat ini, mereka harus menghadapi kenyataan pahit bahwa perjuangan ini telah mencapai titik akhir. Prabowo akhirnya meraih puncak kemenangan yang telah lama diidam-idamkannya. Dengan dukungan rakyat yang solid, ia mengokohkan posisinya sebagai pemimpin yang tidak hanya kuat dalam kebijakan, tetapi juga memiliki tempat yang mendalam di hati masyarakat. Setiap keputusan yang diambil oleh pemerintahannya mendapat sambutan positif dari berbagai lapisan rakyat, yang merasa bahwa stabilitas yang mereka nikmati saat ini berkat kepemimpinan Prabowo. Proyek-proyek besar yang dijalankan di bawah pemerintahannya membawa dampak positif, terutama di sektor ekonomi dan infrastruktur, yang semakin membuka peluang bagi rakyat untuk merasakan kemajuan. Prabowo menyadari bahwa kunci dari kemenangan ini adalah kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara ketegasan dan perhatian terhadap kebutuhan rakyat. Ia terus mengedepankan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan sosial, dengan prioritas pada pengurangan kemiskinan, peningkatan lapangan pekerjaan, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Keberhasilan ini bukan hanya karena kebijakan yang tepat, tetapi juga karena kemampuannya dalam menyatukan masyarakat di bawah satu tujuan, stabilitas dan kemajuan negara. Dengan posisi yang semakin kokoh, Prabowo tidak hanya dipandang sebagai seorang pemimpin, tetapi juga sebagai simbol dari perubahan yang membawa negara ke arah yang lebih baik. Setiap langkahnya yang tegas mendapat dukungan luas, tidak hanya dari kalangan politik, tetapi juga dari rakyat biasa yang merasakan dampak langsung dari kebijakan yang diambil. Pemerintahannya kini menjadi patokan bagi banyak orang tentang bagaimana sebuah negara bisa tumbuh dan berkembang dalam kedamaian. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa Prabowo mampu mengatasi segala tantangan dan mencapai tujuan yang sempat diragukan oleh banyak pihak. Dengan dukungan rakyat yang semakin solid, Prabowo dan pemerintahannya semakin yakin bahwa jalan menuju Indonesia yang lebih baik telah terbuka lebar. Salah satu kunci sukses dari pemerintahan Prabowo adalah kemampuannya dalam mengendalikan narasi. Media yang berada di bawah kendali pemerintah digunakan dengan efektif untuk membentuk opini publik, memperkuat citra pemerintah sebagai kekuatan yang membawa perubahan positif bagi Indonesia. Dalam dunia yang semakin dipengaruhi oleh informasi, pemerintah berhasil memastikan bahwa narasi yang berkembang adalah narasi yang mendukung visi mereka untuk kemajuan dan stabilitas. Mereka berhasil memposisikan diri sebagai pemimpin yang tahu apa yang terbaik untuk negara. Melalui kampanye media yang terorganisir dengan baik, pemerintah berhasil menciptakan gambaran tentang sebuah negara yang penuh harapan dan prospek yang cerah. Di setiap saluran informasi, baik media sosial, televisi, maupun surat kabar, pesan yang disampaikan adalah tentang keberhasilan program-program pemerintah yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Narasi ini menekankan bahwa pemerintah tidak hanya hadir untuk mengatasi masalah-masalah besar, tetapi juga untuk memberikan solusi konkret yang dapat dirasakan oleh setiap individu. Pengaruh media dalam mengendalikan narasi ini terbukti sangat efektif. Semakin banyak masyarakat yang mengidentifikasi diri mereka dengan keberhasilan pemerintahan, merasa bangga dengan pencapaian negara, dan melihat pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kenyamanan dan keamanan yang mereka nikmati. Dalam ruang publik, pembicaraan tentang pemerintah kini lebih banyak berisi pujian daripada kritik. Narasi yang dibangun semakin kuat, dan semakin sulit bagi oposisi untuk menembus kebuntuan opini yang telah terbentuk. Keberhasilan dalam mengendalikan narasi ini menegaskan bahwa politik saat ini bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana pesan-pesan yang disampaikan dapat mempengaruhi pandangan masyarakat. Pemerintah berhasil menciptakan suasana yang menyatukan dan membangun rasa kebanggaan di kalangan rakyat, sementara lawan-lawan politik mereka semakin terpinggirkan. Indonesia memasuki era baru politik, sebuah zaman yang ditandai dengan stabilitas yang belum pernah tercapai sebelumnya. Masyarakat, yang sebelumnya terpecah oleh perdebatan politik yang tajam dan polarisasi yang mendalam, kini mulai merangkul stabilitas dan perdamaian. Masyarakat semakin fokus pada pembangunan ekonomi dan kualitas hidup, daripada terjebak dalam perdebatan yang tidak berujung. Retorika lama yang menghasut dan membelah bangsa perlahan ditinggalkan, digantikan oleh sebuah visi yang lebih besar dan lebih menyatukan. Para pemimpin politik yang dulu sering terlibat dalam konflik ini mulai menyadari pentingnya bekerja bersama demi kepentingan bangsa. Era baru ini membawa paradigma politik yang lebih inklusif, di mana semua pihak berusaha untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama.
Tidak ada lagi tempat untuk politik identitas atau perpecahan yang hanya akan merugikan negara. Masyarakat, dengan dukungan mereka terhadap pemerintah, semakin memahami bahwa stabilitas dan kemajuan hanya bisa dicapai melalui kebersamaan. Masyarakat mulai melihat politik bukan sebagai ajang pertarungan, tetapi sebagai sarana untuk menciptakan kemajuan bersama. Mereka tidak lagi terjebak dalam perdebatan politik yang tajam, melainkan lebih fokus pada hasil nyata yang bisa dicapai. Ini adalah sebuah transformasi besar dalam pola pikir rakyat Indonesia, yang kini lebih matang dalam menyikapi dinamika politik. Warga semakin sadar bahwa perubahan positif hanya bisa dicapai jika semua pihak bersatu dan bekerja keras untuk mencapai tujuan bersama. Era baru ini membuka peluang bagi generasi muda untuk terlibat lebih banyak dalam proses politik, dengan fokus pada kebijakan yang membawa kesejahteraan bagi semua. Mereka tidak terpengaruh oleh narasi lama yang memecah belah, melainkan lebih tertarik untuk membangun masa depan yang lebih baik dan lebih adil. Politik Indonesia kini bertransformasi menjadi arena yang lebih kondusif untuk pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Bagi Rizik dan Bahar, kini hanya ada kenangan masa lalu yang semakin memudar. Mereka yang dulu menjadi simbol perlawanan dan suara oposisi kini hanya dikenang sebagai bagian dari sejarah yang telah berlalu. Nama mereka yang pernah menggema di setiap sudut kota kini hanya terdengar sebagai kenangan tentang sebuah era yang telah usai. Rizik dan Bahar tidak lagi menjadi tokoh yang dijadikan panutan atau simbol perjuangan. Mereka hanya menjadi simbol dari perjuangan yang tidak berhasil. Masyarakat mulai melihat mereka dengan cara yang berbeda. Mereka yang dulu dihormati sebagai pemimpin perlawanan kini dianggap sebagai bagian dari masa lalu yang tidak relevan. Tokoh-tokoh yang dulu memiliki kekuatan untuk menggerakkan masa kini hanya menjadi bagian dari sejarah politik Indonesia yang sudah tidak lagi berpengaruh. Kenangan mereka tetap ada, tetapi tak lagi menjadi bagian dari masa depan bangsa. Perlahan, Rizik dan Bahar menyadari bahwa perjuangan mereka telah berakhir. Apa yang dulu mereka anggap sebagai misi suci kini hanya menjadi kenangan yang tak bisa diubah. Mereka mungkin pernah menginspirasi banyak orang, tetapi kini masyarakat telah bergerak maju, melupakan apa yang telah terjadi dan fokus pada apa yang ada di depan. Masa lalu mereka kini hanya menjadi bayang-bayang yang semakin pudar. Bagi sebagian orang, kenangan masa lalu ini mungkin akan tetap ada, tetapi bagi bangsa ini, masa depan yang lebih baik telah dimulai tanpa mereka. Rizik dan Bahar harus menerima kenyataan bahwa mereka tidak lagi memiliki peran penting dalam politik Indonesia yang sedang berkembang. Dengan kemenangan yang semakin kokoh, pemerintah merancang kebijakan baru untuk menjaga stabilitas jangka panjang. Tidak hanya fokus pada pencapaian saat ini, tetapi pemerintah mulai memikirkan langkah-langkah yang akan memastikan keberlanjutan kemajuan bagi generasi yang akan datang. Kebijakan-kebijakan yang dirancang tidak hanya untuk mengatasi masalah-masalah jangka pendek, tetapi juga untuk menciptakan dasar yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Prabowo dan tim pemerintahannya terus merumuskan strategi yang lebih holistik untuk Indonesia. Mereka berfokus pada penguatan sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan inovasi teknologi, yang diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang bagi negara. Dengan stabilitas yang sudah tercapai, pemerintah dapat lebih leluasa untuk memperkenalkan kebijakan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Salah satu fokus utama pemerintah adalah menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada pihak yang tertinggal dalam proses pembangunan ini. Dengan memperkuat infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, mereka berharap dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Langkah-langkah ke depan ini dirancang untuk memastikan bahwa Indonesia tidak hanya tetap stabil, tetapi juga menjadi negara yang lebih maju, lebih adil, dan lebih siap menghadapi tantangan global. Pemerintah yakin bahwa dengan komitmen yang kuat dan kerja keras dari seluruh elemen masyarakat, Indonesia akan terus berkembang dan menjadi negara yang dihormati di dunia internasional. Di sebuah ruangan kecil yang sunyi, Rizik dan Bahar duduk berdampingan, memikirkan langkah berikutnya. Mereka mencoba merancang strategi baru untuk kembali menggalang dukungan, namun suasana penuh dengan pesimisme. Setiap ide yang mereka lontarkan terasa hampa, dan keputusasaan menyelimuti mereka. Mereka mencoba merumuskan perlawanan yang dapat kembali menggerakkan massa, tetapi kenyataannya semakin sulit untuk menemukan titik terang. Masyarakat yang dulu begitu setia kini semakin tergerus oleh waktu dan stabilitas yang ditawarkan oleh pemerintah. Rizik dan Bahar merasa terperangkap dalam kebuntuan. Mereka tahu bahwa masyarakat mulai berpaling, dan suara mereka yang dulu lantang kini hanya menjadi gema yang hilang. Meski demikian, mereka tetap berusaha mencari jalan keluar, berharap bisa menemukan cara untuk merebut kembali perhatian publik. Namun, semakin mereka berpikir, semakin terasa bahwa perjuangan mereka sudah tidak lagi memiliki relevansi dalam konteks zaman yang sudah berubah.
Dalam ruangan kecil itu, mereka hanya bisa merasakan beratnya kenyataan yang semakin tak bisa mereka hindari. Mereka mencoba berbicara tentang potensi gerakan yang bisa mengguncang keadaan, tetapi kata-kata itu tak lagi berdaya. Bahar menyadari bahwa sebagian besar pengikut yang tersisa kini hanya mencari kedamaian, sementara Rizik tampak semakin lelah dengan perlawanan yang tiada ujung. Masing-masing dari mereka mulai meragukan apakah mereka masih berada di jalan yang benar ataukah mereka sudah tertinggal dalam perjalanan panjang yang telah berlalu. Diskusi itu berakhir dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Tidak ada lagi semangat perlawanan yang berkobar di antara mereka. Ruangan kecil itu, yang sebelumnya dipenuhi dengan perencanaan dan visi besar, kini terasa sangat sunyi. Mereka tahu bahwa pertempuran mereka sudah hampir berakhir, meskipun mereka belum siap menghadapinya. Rizik mulai merasakan kenyataan yang semakin sulit diabaikan. Ia menyadari bahwa perjuangan mereka, yang dulu penuh semangat dan harapan, kini terasa sia-sia. Dalam sebuah pertemuan singkat dengan beberapa pengikut setianya, ia mengungkapkan kekhawatirannya. Masyarakat tidak lagi mendengarkan kita, katanya dengan nada lelah. Perjuangan ini tidak lagi relevan bagi mereka. Kata-kata itu keluar dari bibirnya dengan berat, namun ada kepasrahan yang dalam di baliknya. Ia tahu bahwa suara mereka yang dulu lantang kini hampir tak terdengar di tengah gema narasi pemerintah yang semakin kuat. Rizik mulai berpikir lebih jernih, merenungkan apakah perjuangan yang telah dijalani selama ini masih memiliki tujuan yang jelas. Masyarakat, yang dulu terpecah, kini mulai merangkul stabilitas yang ditawarkan oleh pemerintah. Rakyat merasa lebih aman, lebih nyaman, dan lebih yakin akan masa depan mereka. Sementara itu, perjuangan yang mereka usung hanya mengingatkan orang-orang pada masa lalu yang penuh konflik dan ketidakpastian. Dalam hati Rizik, rasa kecewa mulai merayap, dan ia menyadari bahwa perubahan yang mereka harapkan kini semakin jauh dari jangkauan. Bahar, yang sebelumnya begitu bersemangat, kini juga mulai merasakan hal yang sama. Ia melihat bahwa pengikut-pengikut mereka yang dulu semangat memperjuangkan perubahan kini mulai goyah. Mereka mulai mempertanyakan apakah gerakan ini masih memiliki tujuan yang jelas ataukah hanya sebuah perlawanan yang tak ada ujungnya. Rasa takut akan ketidakpastian semakin mendominasi pikiran banyak orang, membuat mereka lebih memilih untuk hidup dalam kedamaian yang ditawarkan oleh pemerintah. Kekalahan itu semakin jelas terlihat dalam setiap percakapan yang mereka lakukan. Rizik dan Bahar mulai memahami bahwa perubahan yang mereka perjuangkan telah kehilangan daya tarik. Mereka tidak lagi mampu menawarkan visi yang kuat, dan masyarakat mulai melihat mereka sebagai bagian dari sejarah yang telah usai. Kepercayaan pada perjuangan mereka semakin memudar. Seiring berjalannya waktu, para pengikut yang tersisa mulai merubah arah mereka. Mereka yang dulunya begitu setia kepada Rizik dan Bahar kini mulai meninggalkan ideologi lama mereka, mencari stabilitas yang ditawarkan oleh pemerintah. Ada yang bergabung dengan kelompok politik lain yang lebih moderat, sementara yang lain memilih untuk tidak terlibat lagi dalam politik sama sekali. Pengikut-pengikut ini merasa bahwa mereka telah cukup berjuang, dan saatnya untuk merasakan kedamaian dan keamanan yang mulai dirasakan di bawah pemerintahan yang stabil. Rizik dan Bahar melihat perubahan ini dengan hati yang berat. Mereka tahu bahwa tanpa dukungan yang kuat, perlawanan mereka tidak akan berhasil. Pengikut-pengikut yang dulu setia kini mulai berpindah haluan, menyadari bahwa stabilitas dan kesejahteraan yang mereka nikmati lebih penting daripada perlawanan yang tidak kunjung menghasilkan perubahan nyata. Banyak yang merasa bahwa negara sudah berada di jalur yang benar, dan mereka tidak ingin kembali ke masa-masa ketidakpastian. Para pengikut yang tersisa mulai mengungkapkan keraguan mereka. Beberapa merasa bahwa perjuangan mereka selama ini telah sia-sia, sementara yang lain hanya ingin menjalani kehidupan yang tenang tanpa terus-menerus terlibat dalam konflik politik. Beberapa dari mereka bahkan mulai bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu membangun negara, merasa bahwa itu adalah langkah terbaik untuk masa depan mereka dan anak cucu mereka. Rizik dan Bahar, yang dulu dianggap sebagai pahlawan, kini hanya dikenang sebagai tokoh masa lalu. Perubahan arah ini menandakan berakhirnya era perlawanan yang telah mereka perjuangkan. Mereka yang dulu menyatakan bahwa mereka akan melawan hingga titik darah penghabisan kini memilih untuk mundur dan menerima kenyataan bahwa perubahan yang mereka inginkan tidak akan terwujud dengan cara yang mereka bayangkan. Masyarakat Indonesia kini menikmati hasil dari kebijakan pemerintah yang tegas dan stabil. Rakyat, yang dulu terpecah dan terpolarisasi oleh politik, kini merasakan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Infrastruktur yang dibangun dengan giat memberikan dampak positif bagi perekonomian, lapangan pekerjaan semakin terbuka, dan tingkat kemiskinan mulai menurun. Pemerintah berhasil menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi masyarakat untuk berkembang dan menikmati kehidupan yang lebih baik. Stabilitas ini tercipta berkat kebijakan yang diambil untuk menjaga ketertiban sosial dan ekonomi. Tidak ada lagi ketegangan yang menghambat kemajuan,
dan masyarakat semakin bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Konflik-konflik lama yang membelah bangsa kini tinggal kenangan. Rakyat mulai merasakan bahwa stabilitas adalah hal yang lebih penting daripada perbedaan politik yang dulu begitu tajam. Mereka kini lebih fokus pada kesejahteraan bersama, dan kesatuan yang terjalin semakin kuat. Generasi muda, yang dulunya terperangkap dalam polarisasi politik, kini lebih memilih untuk terlibat dalam pembangunan positif daripada berdebat tentang masa lalu. Mereka lebih tertarik pada kesempatan untuk belajar, bekerja, dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Era baru ini memberi mereka harapan untuk masa depan yang lebih baik, tanpa dibayangi oleh konflik politik yang menguras energi. Pemerintah yang teguh dalam menjaga stabilitas kini dihormati sebagai pengarah bangsa yang mampu membawa Indonesia ke era baru, sebuah era yang jauh dari perpecahan dan lebih mengutamakan persatuan dan kemajuan. Masyarakat menikmati kehidupan yang lebih damai dan sejahtera, meninggalkan konflik-konflik lama yang pernah membelah mereka. Habib Rizik dan Habib Bahar akhirnya menghilang dari sorotan publik, meninggalkan jejak sebagai tokoh dari masa yang telah berlalu. Tidak ada lagi demonstrasi besar yang mereka pimpin, tidak ada lagi ceramah yang membakar semangat massa. Mereka yang dulu dikenal sebagai simbol perlawanan kini tidak lebih dari kenangan yang memudar seiring waktu. Masyarakat sudah melupakan mereka, fokus pada masa depan yang lebih stabil dan penuh harapan. Rizik dan Bahar tidak lagi menjadi bagian dari percakapan politik yang penting. Mereka hanya dikenang sebagai bagian dari sejarah yang telah berlalu, sebuah babak dalam perjalanan panjang bangsa ini. Perlawanan mereka, yang dulu penuh gairah, kini tampak seperti cerita yang sudah selesai. Mereka tidak mampu bertahan melawan perubahan besar yang terjadi di tanah air. Meskipun mereka mungkin merasa bahwa perjuangan mereka belum selesai, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa mereka telah tersingkir oleh gelombang besar yang datang dengan perubahan. Dalam sunyi, mereka menghilang dari kehidupan publik, hanya menyisakan kenangan tentang sebuah era yang telah usai. Begitu juga dengan para pengikut setia mereka, yang kini lebih memilih untuk menjalani kehidupan yang lebih tenang tanpa terlibat dalam politik yang penuh konflik. Akhir sebuah perlawanan ini menandai berakhirnya sebuah era, dan membuka jalan bagi Indonesia untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik.